Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Lisna Novita, SOS MSOS, dosen tetap pada program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan video proses pembelajaran mata kuliah Literasi Media Digital. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pada bagian pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada aspek pelaksanaan pengajaran. Mata kuliah Literasi Media Digital memiliki bobot 2 SKS yang diberikan kepada mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi semester 2. Perkuliahan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan tatap muka, diantaranya adalah 14 kali pertemuan untuk penyampaian materi, 1 kali pertemuan untuk ujian tengah semester, dan 1 kali pertemuan untuk ujian akhir semester. Mata kuliah Literasi Media Digital dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap kritis dalam memahami, mengakses, mengevaluasi, memproduksi, serta mendistribusikan informasi di era digital. Selain itu, mata kuliah ini dirancang berdasarkan pada prinsip Outcome Based Education atau OBE, yang dimana berorientasi pada ketercapaian-capaian pembelajaran mata kuliah. Dan melalui pembelajaran ini, mahasiswa diarahkan untuk mampu menggunakan berbagai jenis platform digital secara efektif dan bertanggung jawab. Selain itu, mahasiswa juga diarahkan untuk mampu menghasilkan konten digital yang edukatif dan informatif, serta mampu menerapkan prinsip etika komunikasi di ruang digital. Pada mata kuliah ini, saya menerapkan pendekatan Student Centered Learning atau SCL yang memusatkan pembelajaran pada mahasiswa. Dan untuk mendukung itu, saya menggunakan variasi model pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik materi yang sudah tersusun pada rencana pembelajaran semester. Di antaranya adalah model pembelajaran case method dan juga model pembelajaran problem based learning atau PBL. Dan pada implementasinya, saya menggunakan berbagai metode pembelajaran yang interaktif. Di antaranya adalah presentasi kelompok, diskusi partisipatif, collaborative learning, small group discussion, refleksi pembelajaran, serta pembelajaran tatap muka. Sehingga mahasiswa mampu berpikir kritis, aktif berkolaborasi, dan juga mampu mengkaitkan konsep dengan fenomena nyata di ruang digital. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, CPL 3, CPL 5, dan CPL 9. Dan untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan antara lain: selain itu, kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran atau sub CPMK meliputi proses pembelajaran, yaitu saya menggunakan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada tahap 1, yaitu Delivery, saya menyampaikan materi secara bertahap kepada mahasiswa sesuai dengan RPS yang telah tersedia pada Learning Management System atau LMS sso.gridsystem.umc.ac.id. Dan pada video proses pembelajaran saya akan menjelaskan atau memaparkan terkait dengan pertemuan kelima, yaitu dengan materi anatomi gangguan informasi. Pada tahap 2, yaitu Interaction, pada tahap ini proses pembelajaran berlangsung secara komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa dengan mengedepankan partisipasi aktif melalui diskusi, tanya jawab, presentasi, dan juga small group discussion. Dan pada tahap 3, yaitu Assessment, secara umum pada tahap penilaian saya menerapkan penilaian formatif dan juga sumatif. Penilaian formatif dilakukan melalui observasi partisipasi siswa, diskusi, kuis, tugas individu dan juga tugas kelompok, serta penilaian sikap. Sedangkan penilaian sumatif dilakukan melalui ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Dan adapun pokok bahasan pada mata kuliah ini diantaranya adalah referensi utama dan referensi pendukung yang sudah tertera pada RPS pembelajaran, diantaranya adalah. Baik, dan selanjutnya saya akan menampilkan video proses pembelajaran bersama mahasiswa. Halo semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat teman-teman? Alhamdulillah.
Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah teman-teman, di pagi hari yang cerah ini, cerah atau enggak Ki hari ini? Cerah ya. Kita sekarang akan bertemu pada pertemuan keberapa? Kelima. Betul. Apa tema yang akan kita bahas pada hari ini? Pada pertemuan kemarin kan saya sudah menyampaikan materi hari ini ya. Sudah dipelajari atau belum? Udah belajar di rumah atau belum? Sudah. Benar? Yakin? Yakin. Oke. Dan untuk itu, agar pelaksanaan belajar kita berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan, teman-teman mari kita buka kegiatan belajar dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya absen terlebih dahulu ya. Silakan teman-teman buka grid sistemnya. Oke, teman-teman sudah absen semua? Sudah. Hadir semuanya ya? Alhamdulillah. Nah, untuk kita memulai pembelajaran, tentunya teman-teman harus paham dulu nih tujuan dari pembelajaran kita apa saja. Saya akan tampilkan slide-nya. Silakan nanti dibantu dibaca oleh siapa, ada yang mau? Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti pelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami gangguan anatomi informasi di media digital, mengidentifikasi karakteristik misinformasi, disinformasi, dan malinformasi, membedakan jenis-jenis gangguan informasi berdasarkan karakteristiknya, menganalisis fenomena gangguan informasi berdasarkan contoh kasus di media digital. Oke, itu dia tujuan pembelajaran kita dari hari ini. Jadi teman-teman diharapkan mampu menguasai keempat poin yang sudah tertera pada tujuan pembelajaran. Kalau kemarin kita ikut klik literaksi kan ada yel-yel ya? Saya juga punya yel-yel. Nanti kalau saya sampaikan literasi media digital, teman-teman jawab saring sebelum sharing. Siap? Siap. Semangat ya. Literasi media digital. Saling sebelum sharing. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Wih, rasa-rasanya udah semangat kuliah ya. Tapi sebelum kita masuk pada materi utama pembelajaran, saya seperti biasa ada pretest berbentuk game edukatif. Kalau kemarin kan ada hoax dan fakta, sekarang ada game edukatifnya benar dan salah. Nanti silakan teman-teman, saya akan perlihatkan pertanyaan, teman-teman pilih jawabannya adalah benar atau salah. Lalu berikan alasannya seperti apa. Nah teman-teman, sekarang kita akan mulai permainannya. Detektif digital, teman-teman pilih antara benar dan salah. Nanti yang mau dan bisa silakan acukan tangan dan apa alasannya. Siap ya? Pertanyaan pertama. Semua informasi yang salah di internet pasti dibuat dengan sengaja untuk menipu masyarakat. Izin menjawab Ibu, menurut saya pribadi salah, karena setiap informasi yang dibuat itu pasti ada yang namanya faktor kekeliruan atau dalam ucapan atau pengetikan dalam informasi tersebut gitu Ibu. Oke. Teman-teman, bagaimana jawaban dari Cika? Katanya salah ya. Oke, tadi jawaban dari Cika salah katanya. Apakah sepakat atau ada yang tidak sepakat? Yang sepakat boleh acungkan tangan? Saya sepakat. Sepakat? Oke, jadi semua informasi yang salah di internet pasti dibuat untuk sengaja menipu masyarakat. Jawabannya adalah salah. Kenapa? Karena pada hakikatnya setiap informasi yang misalnya disebarluaskan itu tidak semua ditujukan untuk menipu atau merugikan orang lain. Nanti ini akan menjadi salah satu jenis dari gangguan informasi. Selanjutnya, yang keempat ya, misinformasi, disinformasi, dan malinformasi merupakan jenis-jenis gangguan informasi yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Ada yang mau jawab? Semuanya jawab? Saya pilih satu ya, yang paling cepat. Boleh Linur ya? Apa jawabannya Lin? Menurut saya itu benar Ibu. Soalnya kan dari miskomunikasi itu informasi yang salah, tapi disebarkan tidak dengan niat yang buruk. Kalau disinformasi itu kebalikan dari miskomunikasi. Misinformasi. Misinformasi itu tuh kayak informasi yang disebarkan tapi dengan niat yang buruk untuk menipu seseorang. Kalau malinformasi itu informasi yang benar tapi digunakan
secara tidak benar dengan niat menipu atau menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin. Oke. Jadi tadi jawaban Lin itu apa? Intinya benar. Benar. Ada yang sepakat? Jadi jawaban nomor 4 adalah benar. Yang benar boleh acungkan tangan? Benar? Semuanya benar? Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, teman-teman, jawabannya adalah benar. Kenapa? Karena setiap jenis dari gangguan informasi punya karakteristik yang berbeda-beda. Kita sekarang akan mencoba untuk mendalami materi tersebut. Oke, teman-teman, setelah tadi kita belajar sambil bermain, teman-teman sudah ada pemantik pembelajaran dari game edukatif yang saya berikan. Sekarang kita akan masuk pada materi inti, yaitu anatomi gangguan informasi. Tapi sebelum kita mengetahui ada apa saja jenis-jenisnya, apakah teman-teman tahu definisi dari anatomi gangguan informasi atau gangguan informasi sendiri itu apa? Ada yang mau menjawab? Ada Malik? Ada Ahmed? Ada Danar? Saya pilih, boleh Malik, silahkan. Izin menjawab Ibu. Jadi definisi dari anatomi gangguan informasi adalah sebuah kerangka kerja yang untuk membedakan dan memahami berbagai jenis informasi yang tersebar di masyarakat, informasi yang salah dan menyesatkan gitu Bu. Oke. Jenis-jenis anatomi gangguan informasi itu ada 3. Ada misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Oke, tepuk tangan untuk Malik. Oke, ada yang mau melengkapi dan menambahkan teman-teman? Saya Ibu. Rasya, yang lain? Rasya dulu ya. Boleh, silahkan Rasya. Oke, baik. Mungkin saya ingin sedikit menambahkannya. Jadi kerangka anatomi gangguan informasi pertama kali diperkenalkan secara sistematis oleh siapa? Oleh Carl Waddell dan Hussein D. Raksan. Oke, itu tokohnya ya. Nah, mereka ini memperkenalkan melalui laporan Information Disorder pada tahun 2017. Oke. Untuk para dewan Eropa, Ibu. Betul. Nah, maka dari itu mereka membagi gangguan informasi menjadi 3 kategori, benar kata Malik. Oke. Misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Malinformasi. Malinformasi, maksudnya. Tepuk tangan untuk Rasya. Oke, teman-teman, tadi sudah sangat lengkap ya, dilengkapin pendapatnya dari Malik oleh Rasya. Betul apa yang disampaikan oleh Malik dan Rasya terkait dengan apa itu gangguan informasi. Nah, sekarang kita akan definisikan bersama-sama. Jadi, gangguan informasi itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penyebaran informasi yang salah, tidak akurat, atau menyesatkan di ruang publik, baik di media sosial dan juga berita. Selanjutnya, ternyata gangguan informasi ini bukan hanya sekedar masalah berita bohong teman-teman atau fake news, tetapi lebih daripada itu, gangguan informasi merupakan fenomena makro di mana saluran komunikasi publik dicemari oleh konten yang tidak akurat, dimanipulasi yang bertujuan untuk destruktif, seperti itu. Oke, tadi juga sudah disampaikan oleh teman-teman terdapat 3 jenis gangguan informasi. Apa saja yang pertama? Lalu? Dan? Oke, kalau kita bedah bersama, apa sih perbedaan dari ketiganya? Yang saya ambil dari anatomi polusi untuk membedah 3 jenis gangguan informasi tersebut. Yang pertama, misinformasi itu apa? Boleh dibacakan oleh Rifa? Misinformasi ialah hanya keliru tanpa niat buruk dan karena ketidaktahuan. Oke, disinformasi itu apa? Boleh Hawa? Disinformasi itu sepenuhnya salah dan sengaja direkayasa untuk memanipulasi. Kalau malinformasi itu apa? Boleh Rogibun Nazib? Malinformasi itu faktual ternyata namun dieksploitasi dengan sengaja untuk merusak. reputasi. Oke, itu adalah ketiga konsep pembeda pertama teman-teman ya. Kita akan bahas secara detail terkait dengan perbedaan dari ketiga jenis gangguan informasi tersebut. Yang pertama, pengertiannya. Silakan bisa dibantu dibaca oleh siapa yang mau? Bayu? Boleh? Anggun ya? Misinformasi. Misinformasi adalah informasi yang salah atau menyesatkan, tetapi disebarkan tanpa adanya niat untuk menipu atau merugikan orang lain. Orang yang membagikan informasi tersebut biasanya percaya bahwa informasi itu benar.
Itu teman-teman, jenis gangguan yang pertama, misinformasi, fakta. Contoh sederhananya, misalnya teman-teman kalau ingat pegang WhatsApp-nya mama gitu ya, atau bapak atau keluarga kita, ada yang menyebarluaskan di WhatsApp grup. Katanya banyak-banyaklah minum air garam, agar apa? Agar menyembuhkan segala macam penyakit. Disebarkanlah di WhatsApp grup. Padahal informasi bahwa air garam dapat menyembuhkan segala penyakit itu belum ada penelitiannya, jadi belum akurat. Tetapi orang yang menyebarkan itu tidak ada niat untuk merugikan orang lain. Ada unsur ketidaktahuan, itu kata kuncinya ya. Dalam misinformasi ada unsur ketidaktahuan. Disebarkan tidak ada niat untuk menyesatkan atau merugikan orang lain. Contoh kasus nyata, kalau teman-teman ingat zaman COVID ya, semester 2 sekarang kan, pas COVID lagi semester berapa? Lagi sekolah kelas berapa? SMP ya, luar biasa ya SMP. Ingat fenomena COVID, ingat tidak? Ingat ya. Terus pernah ini nggak baca di WhatsApp grup atau di sebaran media sosial, katanya kalau kita minum ramuan tertentu atau kalau meneteskan air kayu putih diminum atau bawang putih, katanya dapat menyembuhkan atau mencegah penularan COVID-19. Pernah baca nggak? Itu viral banget nggak sih? Iya. Tetapi teman-teman, itu zaman dulu belum ada penelitiannya. Jadi saat disebarluaskan pada fenomena COVID-19, minum kayu putih lah, atau tetes kayu putih lah, atau bawang putih lah dapat menyembuhkan atau mencegah. Ternyata dulu belum ada penelitiannya, belum akurat, tetapi disebarluaskan. Nah, tetapi orang yang menyebarluaskannya tidak ada niatan untuk merugikan atau menyesatkan, bahkan hanya ingin membantu orang lain agar tidak mudah terkena paparan COVID-19. Betul sekali. Itu misinformasi. Apakah dipahami? Bisa. Paham ya? Lanjut pada jenis yang kedua adalah disinformasi. Silakan dibantu dibaca sama Galuh. Kebaca nggak dari belakang? Enggak. Rifki kebaca. Silakan Rifki. Disinformasi adalah informasi yang sengaja dibuat salah atau dimanipulasi dengan tujuan menipu, mempengaruhi opini publik atau merugikan pihak tertentu. Oke. Jadi yang membedakannya adalah niat atau intensitas. Oke, yang membedakannya adalah niat atau intensitas. Yang pada jenis gangguan informasi pertama, niatnya nggak ada niat buruk. Tapi kalau yang kedua, dia punya niat buruk. Itu yang membedakannya teman-teman. Contoh sederhana, seseorang sengaja mengedit sebuah foto agar terlihat seolah-olah seorang tokoh melakukan tindakan yang sebenarnya dia tidak pernah lakukan. Suka nggak lihat ya? Kan biasanya yang dijadikan frame utama tuh tokoh ya, diedit segala rupa agar melakukan sesuatu padahal dia tidak melakukannya. Itu adalah niatnya yang sudah tidak bagus. Atau contoh kasus nyatanya. Yang ketiga ada malinformasi. Silakan dibantu dibaca oleh Danar. Boleh kelihatan dari belakang? Tidak. Kenapa tidak pakai kacamata atuh? Tapi aman ya saya menyampaikan ya? Aman. Boleh Tiara? Silakan Pasa. Malinformasi adalah informasi yang sebenarnya benar atau berdasarkan fakta, tetapi disebarkan keluar dari konteks atau dengan tujuan merugikan seseorang maupun kelompok tertentu. Jadi informasinya benar, tetapi cara penggunaannya yang bermasalah. Itu kata kuncinya dalam malinformasi. Jadi informasinya benar, tetapi cara penggunaannya yang bermasalah. Contohnya teman-teman, dalam berbagai kasus kebocoran data pribadi, seperti menyebarkan identitas, alamat, atau dokumen pribadi seseorang tanpa izin untuk mempermalukan atau mengintimidasi orang tersebut. Dan jelas sangat sekali itu menimbulkan kerugian terhadap orang tersebut, menimbulkan kerugian ya. Oke, baik teman-teman, kalau kita buatkan tabel dari matriks diagnostik gangguan informasi, kita akan bagi menjadi tingkat faktual, niat buruk, dan juga dampak serta contohnya. Yang pertama untuk misinformasi, dalam tingkat faktualnya dia adalah
keliru atau salah. Tetapi niat buruk ada atau tidak? Apa dampaknya? Tersebarnya rumor secara tidak sengaja karena ketidaktahuan. Kalau yang kedua, disinformasi, tingkat faktualnya sepenuhnya berarti benar-benar salah teman-teman, alias tidak akurat. Dan niat buruknya ada atau tidak? Ada niat buruk di belakangnya, bahkan sangat direkayasa. Lalu dampak dan contoh utamanya manipulasi opini publik, mencari keuntungan politik atau finansial. Yang terakhir, malinformasi, tingkat faktualnya fakta. Jadi secara faktanya itu betul, akurat, tetapi tetap ada niat buruk. Bahkan dikatakan di sini sangat menyerang. Yang menjadi dampaknya adalah akan merugikan reputasi melalui doxing atau kebocoran data pribadi. Gitu teman-teman. Jadi pada materi anatomi gangguan informasi hari ini, topik ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat kita hari ini. Betul tidak? Perkembangan teknologi yang begitu pesat ya, teknologi informasi, berikut juga perkembangan media digital yang luar biasa hebat, menyebabkan setiap individu sangat mudah untuk mengakses dan juga menyebarluaskan setiap informasi. Padahal yang menjadi tantangan adalah setiap informasi itu tidak benar-benar terjadi, atau bahkan keliru, atau bahkan tadi dimanipulasi. Oke, jadi dari ketiga jenis tadi, karena sangat relevan dengan masyarakat kita hari ini, teman-teman, kita sebagai generasi digital dituntut untuk selalu bersikap kritis ya. Tidak sembarang menerima informasi, apalagi menyebarluaskan informasi tersebut. Kita harus punya tameng, filter. Apa itu tameng dan filternya, teman-teman? Ada sistem filtrasi ganda atau membersihkan ekosistem. Filtrasi kognitif saya ambil dari pendekatan James Porter. Mau dibantu dibaca? Siapa yang mau? Boleh? Silahkan mau. Filtrasi kognitif inbound pendekatan W. James Porter adalah membangun ketahanan internal untuk menyaring polusi informasi yang masuk. Fokusnya pada kontrol konsumsi. Oke, yang kedua pendekatan Rene Hobbs. Ada yang mau membaca? Boleh, Rifa? Mesin etis atau outbound yaitu menciptakan energi bersih melalui tanggung jawab dalam memproduksi informasi. Fokusnya pada etika penciptaan. Itu dia filter yang kita bisa gunakan agar kita tidak menjadi bagian dari orang yang mencipta, nauzubillah ya, atau bahkan menyebarluaskan gangguan informasi. Oke, teman-teman, dari pemaparan yang telah kita bahas bersama, tadi sudah ada pemantik pembelajaran dengan games edukatif, lalu sudah saya berikan penjelasan terkait dengan anatomi gangguan informasi. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Kalau sudah dipahami, kita akan memperkuat pemahaman kita melalui small group discussion. Seperti biasa, silakan teman-teman bagi menjadi 5 kelompok kecil. Saya akan berikan masing-masing satu kelompok satu kasus ya. Silakan teman-teman analisa kasus tersebut masuk pada jenis yang mana, lalu apa alasannya. Siap? Sekarang silakan duduk sesuai dengan kelompoknya, dibagi 1 sampai 5 ya. Teman-teman sudah dibagi menjadi 5 kelompok ya. Mana kelompok 1? Silakan saya bagikan untuk lembar diskusi kelompoknya. Di sini ada kasus yang harus teman-teman analisa dan teman-teman tentukan masuk kepada jenis gangguan informasi yang mana. Waktunya berapa lama kira-kira? 10 menit cukup? Cukup ya? Sudah semuanya? Sudah ya. Sekarang saatnya teman-teman untuk menyampaikan hasil diskusi dan hasil analisa kelompok. Mana yang mau duluan? Baik, selanjutnya ada yang mau menyampaikan hasil diskusi dan hasil analisanya? Boleh, silahkan. Kelompok 1 ya? Iya. Silahkan maju ke depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 1 izin menjawab studi kasus. Nah, studi kasusnya itu di grup WhatsApp keluarga menyebarkan pesan minum air garam hangat setiap hari dapat menyembuhkan diabetes tanpa perlu obat dokter. Nah, pesan tersebut diteruskan oleh banyak orang tua tanpa mencantumkan sumber ilmiahnya.
Lalu, kelompok kami menyimpulkan bahwa kasus ini termasuk misinformasi. Alasannya, informasi tersebut belum terbukti secara ilmiah, tetapi orang-orang membagikannya kemungkinan memiliki niat baik untuk membantu orang lain, bukan untuk menipu. Dampaknya, masyarakat dapat mempercayai informasi yang salah dan beresiko mengabaikan pengobatan medis yang seharusnya dilakukan. Terima kasih teman-teman. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Apakah teman-teman sepakat termasuk kategori misinformasi? Oke, baik teman-teman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh kelompok yang sudah menyampaikan hasil diskusi dan juga hasil analisanya. Boleh kembali berikan tepuk tangan untuk kita semua? Jadi benang merahnya apa teman-teman dari hasil diskusi ini? Setiap kelompok sekarang sudah paham ya, apa itu gangguan informasi. Termasuk sudah mampu mengkategorikan apakah termasuk pada misinformasi, disinformasi, atau malinformasi. Pada akhirnya adalah teman-teman, kita sebagai mahasiswa ilmu komunikasi dan juga sebagai generasi digital, tadi ingat ya, sebagai benang merahnya, hari ini yang menjadi tantangan bukan lagi informasinya benar atau salah, tetapi apa? Kita harus mengetahui niat dibalik dibuatnya informasi tersebut, atau sampai niat apa sih yang ada ketika disebarkannya informasi tersebut. Artinya sikap kritis kita tidak hanya dituntut untuk mempertanyakan benar nggak sih informasinya, ya nggak? Tetapi kita sampai mempertanyakan siapa yang membuatnya, mengapa informasi ini dibuat, kenapa informasi ini disebar luaskan, dari mana sumbernya. Pertanyaan kritisnya sudah sampai sejauh itu. Karena tadi ingat, setiap individu sekarang sudah sangat mudah mengakses dan juga menyebarluaskan berbagai macam jenis informasi. Sebagai penutup teman-teman, apakah ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Kalau gitu sebagai penutup pada perkuliahan kita hari ini, sebagai mahasiswa ilmu komunikasi juga yang nantinya teman-teman akan terjun sebagai praktisi komunikasi, betul ya? Teman-teman, hari ini kita bukan hanya sebagai pengguna media, tetapi sebagai komunikator profesional. Oleh karena itu, setiap calon informasi yang diterima maupun dibagikan harus diverifikasi terlebih dahulu. Dan harapan saya, teman-teman, ketika ada setiap informasi menjadi sebuah sikap kebiasaan atau habit selalu cek dan recheck, verifikasi. Ingat, saring sebelum sharing. Luar biasa. Untuk itu, ini ada tugas individu. Silakan teman-teman kerjakan, lalu dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya. Silakan diunggah tugas pada grid system umc.ac.id. Dan untuk memantapkan pemahaman kita, silakan teman-teman buka grid sistemnya, tulis refleksi singkat dari pembelajaran kita hari ini, dan nanti akan masuk menjadi nilai formatif. Silakan ditulis ya, refleksi singkat, pemahaman atau poin penting yang teman-teman dapatkan dari perkuliahan kita pada pagi hari ini. Oke? Dan teman-teman, sudah semuanya selesai? Sudah ya? Kalau sudah, ini adalah materi kita pada pertemuan ke-6 besok. Teknik verifikasi, triangulasi, dan perangkat lunak. Menguji validitas informasi digital melalui teknik triangulasi sumber dan penggunaan perangkat lunak verifikasi untuk mendeteksi dan malinformasi. Cukup sudah perkuliahan kita pada pagi hari ini teman-teman. Terima kasih saya sampaikan yang sebesar-besarnya atas setiap atensi yang teman-teman berikan. Boleh kembali pause untuk kita semua. Literasi media digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian pernyataan dari dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dan video proses pembelajaran yang saya sajikan. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung dalam pelaksanaan kegiatan ini, dan semoga ikhtiar ini menjadi langkah untuk terus meningkatkan kompetensi seorang pendidik dan memberikan pembelajaran yang berkualitas tinggi bagi peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.